بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyambut Syekh Ahmad Hamud Al-Jasar hafidhahullah ta'ala. Itu mobil beliau, Masya Allah. Kita beri sambutan yang meriah. SDIT Subulus Salam. Iya, ayo anak-anak SDIT kurang meriah, mana kemeriahannya? Ayo yang lebih meriah, Masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup untuk sesi yang pertama ini, apabila kami selaku pembawa acara ada kesalahan dalam pembacaan susunan acara, kemudian ada salah kata, mohon untuk dimaafkan, dan saya akan kembalikan lagi ke MC acara resminya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. نعم، وهل من عمل زاك كتعليم صبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Hamud Al-Jasar hafizahullahu ta'ala, yang kami hormati Bapak Mujiono selaku Kepala Desa Ratnadaya, yang kami hormati Al-Ustadz Andi Abu Nabil selaku Perwakilan Lajnah Khairiyah Mustarakah Jakarta, yang kami hormati segenap Aban 1400-1025, kita semua bisa menghadiri acara
peresmian Darul Rasyid tahap 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terlalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat. Sebelum memulai, perkenankan kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, dan acara ketiga penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Acara kedua, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ahmad Setio Dahri LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Mujiono selaku Kepala Desa Ratnadaya, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Ila Syekh Al-Mukarram Ad-Doktor Ahmad Ibn Hamud Al-Jassar Hafizahullah Ta'ala, Naib Rais Lajnah Janub Syarq Asia fi Jam'iyah Ihya'i Turath Al-Islami fi Daulatil Kuwait. Yang kami hormati pula Ustadz Andi Abu Nabil Hafizahullah dari Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Yang kami hormati pula Ustadz kita Ustadz Muhammad Ibnu Madari Hafizahullah. Bapak Ibu sekalian, wali santri, wali murid, dan masyarakat Dusun 5 Rejo Mukti, Desa Ratnadaya, Kecamatan Raman Utara, dan seluruh hadirin yang datang, yang berkumpul di Pesantren Islam Darul Rasyid pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemudahan dari Allah kepada kita untuk bisa dikumpulkan di halaman Pesantren Islam Darul Rasyid untuk insyaallah kita akan menyelenggarakan kegiatan berupa peresmian gedung baru di Pesantren Islam Darul Rasyid untuk tahap pembangunan yang keempat dari Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashkurullah ta'ala alladzi yassara lana al-istima' fi hadzal yawm fi hadzal sabahil mubarak fi sahati ma'had Darul Rasyid lil Qur'an li nuqima haflah iftitah al-mabani al-jadidah fi al-marhala ar-rabi'ah wa istikmaliha insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada tahap yang keempat ini ada beberapa bangunan yang insyaallah ta'ala akan kita resmikan dan telah selesai proses pembangunannya. Di antaranya yang pertama adalah kantor pusat pesantren yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Lalu ada kantin dan UKS, dan ada perumahan Ustadz yang ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Yang keempat ada ruang makan 2 lantai, kemudian ruang kelas SMP di lantai yang kedua, itu yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, yang di pojok. Lalu pembangunan toilet dan tempat wudhu untuk Masjid Su'ud bin Abdul Aziz Ar-Rasyid. Alhamdulillah fi hadhil marhala ar-rabi'ah qad tamma
bina sittati mabanin wa hiya kal'ati. Al-awwal al-idarah al-markaziyah, al-thani al-matjar al-waqfi wal-iyadah, al-thalith mabna sakani lil-mudarrisin, al-rabi' ad-dawr al-thani min al-mat'am wal-matbakh, al-khamis ad-dawr al-thani min al-fusul ad-dirasiyah, al-sadis dawratul miyah wa al-mawadhi di Masjid Su'ud bin Abdul Aziz Ar-Rashid. Maka kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kami dan kepada kita semua, yang hingga hari ini, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kemudahan hingga bisa terlaksana proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di Pesantren Islam Darul Rasyid. Yang kedua, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berterima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga Ar-Rashid dari negara Kuwait atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan proses pembangunan yang alhamdulillah telah kami laksanakan dengan semampu kami. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Kedutaan Besar negara Kuwait untuk Indonesia di Jakarta dan Lajnah Janub Syarq Asia Divisi Asia Tenggara dari Jam'iyah Ihya Turath Al-Islami di negara Kuwait, dan juga kepada Yayasan Lajnah Khairiyah Jakarta dan seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsihnya, baik dari hartanya maupun tenaganya maupun pikirannya, sehingga terlaksanalah pembangunan yang telah tadi kami sebutkan. Wa fil khitam nashkurullah subhanahu wa ta'ala wa nahmaduhu ala ni'matihi alaina an yassara lana fi injazi hadzal mashru' wa naqulu bismi jami' al-mansubin wal mas'ulin fi ma'had Dar Rasyid al-Quran azim syukri li usrati Ar-Rashid Al-Rashid min dawlatil Kuwait ala thiqatihi bina lil amal ala hadzal mashru' al-kabir, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajziyahum khairal jaza wa yubarikahum fima qaddamu lil Islam wal muslimin wa yaj'al hadzal amal fi mizan hasanatihim yaumal qiyamah. Thaniyan nashkuru sifarat dawlatil Kuwait fi Jakarta wa Lajnah Janub Syarq Asia fi Jam'iyah Ihya Turath, wa bil khusus Al-Syekh Ad-Doktor Ahmad Ibn Hammud Al-Jassar hafizahullah ta'ala, wa jami' man sahama bi afkarihi wa amwalihi fi injazi hadzal mashru' al-kabir kabirun naf'i insyaallah ta'ala. Naqulu lakum jami'an jazakumullahu khairan katsiran wa taqabbalallahu minkum salihal a'mal. Wa hadza akhir da'wana. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap hadirin, tamu undangan, dan seluruh yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih jazahu khairan atas sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Andi Abu Nabil selaku perwakilan dari Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada hari yang membahagiakan ini, kita bisa berkumpul, kita bisa dipertemukan pada acara peresmian tahap keempat dari pesantren Islam Darul Rasyid yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang sempit tidak berpanjang lebar, maka saya ingin memberikan informasi ulang dari yang mungkin pernah disampaikan oleh pimpinan kita Al-Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi, bahwasanya di negara Kuwait sana, negara Kuwait yang kecil, kalau kita lihat di peta, negara Kuwait sangat kecil, tidak lebih lebar daripada Provinsi DKI Jakarta. Kalau Indonesia itu dari ujung ke ujung kita pakai pesawat itu bisa 5 jam, kalau di Kuwait ujung ke ujung negara hanya beberapa menit saja, memakai mobil bahkan. Tapi walaupun negara Kuwait itu kecil, sumbangan kepada kaum muslimin di seluruh dunia termasuk yang besar. Di antara negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah, negara Kuwait itu termasuk yang memberikan sumbangan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Itu merupakan sumbangan yang sangat besar. Negara kecil, negara tandus, memberikan sumbangan kepada seluruh dunia, kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, jamiyat di negara Kuwait sana ada namanya Jamiyat Ihya Turas Al-Islami. Ini lambangnya. Jamiyat Ihya Turas Al-Islami itu lembaga sosial kemanusiaan yang menerima atau menghimpun sumbangan untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Jamiyat Ihya Turas Al-Islami ini punya komite atau divisi atau departemen semacam itu, yaitu sekelas dengan benua. Ada komite Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia Selatan, benua Asia Timur. Dan kita di Indonesia ini ada masuk ke dalam Komite Asia Tenggara, ini lambangnya. Yang di Indonesia namanya Lajnah Khairiyah Mushtarakah, ini lambangnya. Jadi kantor Lajnah Khairiyah Mushtarakah di Indonesia masuk ke dalam divisi atau Komite Asia Tenggara yang juga di bawah pusatnya yaitu Jamiyat Ihya Turas Al-Islami. Rakyat yang jumlahnya tidak banyak dibandingkan negara Indonesia yang sekian 200 jutaan mungkin, tapi mampu memberikan sumbangan kepada seluruh kaum muslimin di dunia. Bukan lembaga yang memberikan sumbangan, tapi rakyatnya satu persatu. Seperti ini, Ma'had Darul Rasyid lil Quran itu sumbangan dari satu keluarga, bukan sumbangan negara Kuwaitnya, tapi sumbangan satu keluarga. Ini salah satu contoh daripada sekian banyak bangunan-bangunan atau proyek-proyek yang ada di Indonesia. Ini salah satu contohnya. Maka bisa dibayangkan bagaimana rakyat Kuwait itu ahlul jud. Mereka punya rasa kedermawanan yang tinggi, ahlul khair, ahlul karam,
gampang memberi, gampang memberikan apa yang mereka punya. Itu tidak menjadikan negara kecil kemudian tidak memberikan sumbangan. Maka bisa kita bayangkan seharusnya negara Indonesia juga, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai warga Indonesia bisa memberikan sumbangan kepada orang lain. Mungkin tidak kepada negara lain, tapi kepada sesama kita kaum muslimin yang membutuhkan, kita saling memberi. Belajar daripada Ahlul Kuwait, kita harus bisa memberikan atau bisa menumbuhkan pada diri kita rasa atau sikap gampang memberi, gampang membantu, gampang membagikan apa yang kita punya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah kepada hidup kita, kepada harta kita, kepada lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Barokatun minas sama'i wal ard, akan dibukakan Indonesia yang luas, hutan yang luas, lebat, kemudian hasil laut yang banyak, hasil tambang yang banyak. Semoga hal ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sebagai rakyat Indonesia bisa makmur dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada akhir sambutan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga Saud Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullah, ayyaj'ala hada al-mashru' at-tayyib, ayyaj'ala hada as-sarh at-ta'limi al-mumtaz al-jayyid fi mizani hasanatihim, fi mizani usrah Saud Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala fil Kuwait au minal Kuwait, fi mizani hasanatihim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa aidan nadu Allah Subhanahu wa ta'ala bikullil khair li al-jam'iyyat Ihya Turas al-Islami Daulatul Kuwait tahta riasah Fadilati Syekh Tariq Sami Al-Isa habibahullahu ta'ala wa man ma'ahum fil maktab wa man ma'ahum fil jam'iyyah, wa aidan lajnah Janub Syarq Asia bidaulatil Kuwait biriasah Syekh Jamal Al-Hashas habibahullahu ta'ala, wa aidan an-naib Syekh Dr. Ahmad Hamud Al-Jassar habibahullahu ta'ala wal qaimina bil lajnah bil Kuwait, wa aidan safarah Daulatul Kuwait lada Indonesia di Jakarta wal qaimina fiha, wa aidan al-lajnatul khairiyah mustarakah bi Madinah Jakarta bi riasah Syekh Ahmad Zawawi bin Nawawi Abu Yusuf habibahullahu ta'ala wal qaimina bil lajnah di Jakarta, wa kullu man sahama fi injahi hadzal masyru' at-tayyib yaj'al hadha al-masyru' fi mizani hasanatikum kullukum yauma la yanfa'u ma'alun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian juga diucapkan terima kasih kepada setiap semua pihak yang pernah atau mendukung, memberikan sumbangan-sumbangan pikiran, material non material kepada suksesnya pembangunan Darur Rasyid ini, sehingga apa yang kita semuanya berikan, kita semuanya keluarkan mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakallahu khairan atas sambutannya. Sambutan ketiga sekaligus peresmian proyek Darur Rasyid yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Hamud Al-Jassar hafizallahu ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Kalimatun tarhibiyah wa tadsyin yulkiha Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Hamud Al-Jassar falyatafaddal mashkura.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. بس خلاص الآن لغة عربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسرني ويشرفني أن أكون بين أيديكم إخواني وأخواتي الكرام الفاضلين والفاضلات في هذا اليوم الجميل وفي هذا المكان المبارك في دار الراشد للقرآن في رامان أوتارا دار الراشد للقرآن في دار الراشد للقرآن في رامان أوتارا. Beliau dalam sambutannya setelah mengucapkan salam kepada kita semuanya, setelah beliau mengatakan selamat pagi, padahal sudah siang, ada selamat siang, ada zuhur. Aidon kemudian juga menanyakan apa kabar kepada seluruh peserta semuanya, dan beliau mengucapkan tahmid dan salawat atas Rasulullah SAW. Beliau mengatakan berbahagia bisa hadir di acara peresmian Darur Rasyid Raman Utara Lampung Timur. وأولا أشكر الله تعالى وأحمده سبحانه على ما يسر وتفضل به علينا من تيسير هذا المشروع الذي قام بترشيحه الإخوة في مؤسسة اللجنة الخيرية المشتركة في جاكرتا من الشيخ أحمد زواوي بن نواوي حفظه الله، والنائب الثاني شيخ أندي محمد عارف حفظه الله وهو رئيس قسم المشاريع أيضا. أن رشحوا لنا هذا المشروع، وبدأنا منذ البداية في المرحلة الأولى بالتعاون مع مؤسسة تلاقى سنة. Beliau mengatakan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan proses-proses pembangunan pesantren Darur Rasyid lil Quran, mulai dari tahap pertama marhalah ula sampai kepada marhalah yang keempat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai, kata beliau, dimulai dari pemilihan lokasi atau peninjauan lokasi. Saya datang pertama kali ke sini, kemudian memproses, kemudian di ACC oleh Lajnah Khairiyah Mustarokah Jakarta yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi, yang kemudian beliau menyebutkan saya juga sebagai wakil ketua 2 dan juga penanggung jawab dari bagian proyek di Lajnah Khairiyah Mustarokah, yang akhirnya kemudian terselenggaralah pembangunan Darur Rasyid lil Quran dari mulai tahap pertama sampai kemudian tahap yang keempat ini, alhamdulillah. Juga tidak lupa beliau mengingatkan, alhamdulillah, bahwa ini juga berkat pada fadlillah kerjasama dengan pesantren Telaga Sunnah dan Mitra Lajnah Mandiri yang dihadiri oleh Ustaz Purwanto dan Ustaz Arnan. ثم يسر الله لنا هذا التبرع الكريم من أسرة سعود عبد العزيز الراشد رحمه الله تعالى، وقد بدأ هذا المشروع في حياته رحمه الله، والآن قد توفي وانتقل إلى رحمة الله. Penyumbang utama daripada pesantren Darur Rasyid lil Quran ini adalah keluarga besar daripada Saud Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, yang ketika perjalanannya beliau masih hidup, masih bisa mengikuti perkembangan daripada pesantren ini, yang kemudian beliau ternyata meninggal, sehingga untuk yang marhalah yang berikutnya beliau tidak sempat untuk menikmati atau untuk menyaksikan sendiri.
فنسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas apa-apa yang telah beliau infakkan, apa-apa yang telah beliau keluarkan untuk pembangunan ini, kemudian mengampuni dosa-dosanya dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يحفظ أم عياله العمة سارة عبد الله المجحم حفظها الله. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga yang ditinggalkannya, yaitu keluarga Sarah Abdullah Al-Mujhim, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يبارك في ذريتهما. Dan semoga memberikan barokah kepada keturunan dan ahli warisnya. فما زالت العمة سارة وذريتها يكملون هذا المشروع المبارك حتى وصلنا الآن إلى المرحلة الرابعة من الخامسة. الجارية الآن إلى المرحلة الخامسة الحمد لله. Dan keluarga yang ditinggalkannya, yaitu keluarga Ibu Sarah dan anak keturunannya, masih terus berlanjut memberikan infaknya untuk pengembangan yang ada di Darul Rasyidil Quran. ونحن الآن بصدد افتتاح المرحلة الرابعة التي اكتملت بفضل الله تعالى. Dan kita sekarang akan meresmikan tahapan yang keempat, al-marhalah rabi'ah, dari pesantren ini. والشكر كذلك موصول لكل من ذكرهم الأخ عندي في كلمته. Kemudian beliau mengatakan memberikan penghargaan dan rasa syukur, terima kasih kepada semua pihak yang telah saya sampaikan tadi satu persatu. ابتداء من جمعية إحياء التراث الإسلامي ولجنة جنوب شرق آسيا وسفارة دولة الكويت في كمبوديا ووزارة الخارجية الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، وكذلك الإخوة هنا في مؤسسة اللجنة الخير المشتركة ومؤسسة تلاقى سنة والحكومة المحلية في Raman Utara. Beliau mengatakan pihak-pihak yang tadi kita ucapkan rasa syukur dan penghargaan, mulai dari penyumbang, kemudian negara Kuwait, kemudian Jam'iyah Ihya Turas Al-Islami, kemudian Lajnah Janub Syarq Asia, Komite Asia Tenggara, kemudian juga Kementerian Luar Negeri negara Kuwait, Kementerian Sosial negara Kuwait yang telah membantu kelancaran pengiriman dana, kemudian Kedutaan Besar Negara Kuwait di Jakarta dan juga Lajnah Khairiyah Mustarokah di Jakarta, dan juga semua pihak dari pemerintahan, dari desa sampai yang atas-atasnya semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah kita sebutkan tadi. ثم الشكر كذلك لجميع منسوبي هذه الدار المباركة من الإدارة والمدرسين والعاملين والطلاب الفضلاء. Kemudian beliau juga memberikan penghargaan dan rasa terima kasih, rasa syukur kepada seluruh pengurus dari Darul Rasyid ini, dari pengurus-pengurusnya, ustadz-ustadznya, karyawan pegawainya, dan semua siswa-siswinya atas terselenggaranya pesantren yang kita cintai ini. وكذلك لأولياء أمور الطلبة والطالبات نعم. لأولياء الأمور على ثقتهم وحرصهم على مصلحة أولادهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم. Tidak lupa pula beliau menyebutkan kepada para orang tua wali, baik santri maupun santriwati, yang tentunya mendukung, ikut bekerja sama atas suksesnya pengajaran, pendidikan, program-program yang ada di pesantren Darul Rasyid ini. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وبتعاون الجميع لإنجاح هذا المشروع والوصول إلى أفضل المستويات التعليمية بإذن الله تعالى. Dan kepada semua pihak yang telah bekerja sama, beramal jama'i terhadap kesuksesan program yang ada di pesantren Darul Rasyidil Quran ini, dan juga berusaha atau bekerja sama untuk meningkatkan
level daripada pendidikan yang ada di pesantren Darul Rasyid ini. Insyaallah min najah ila najah, min sukses ila sukses. Keberhasilan demi keberhasilan insyaallah akan didapatkan. Najah, sukses berhasil. Sukses berhasil. Sukses wa berhasil. Insyaallah. فهذا التعاون هو الذي نرجو أن تكون ثمرته مثل هذه المشاريع الجميلة المباركة. Kerjasama inilah yang kita harapkan untuk tetap sehingga sukses, berhasil dan nyata daripada apa yang ada di pesantren ini. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كل من ذكرتهم أنا جميعا ممن قال الله عز وجل فيهم واستجابوا لأمره بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Dan semoga kita semua yang ada di sini tanpa kecuali termasuk dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. لأن التعاون في مرضات الله عز وجل فيه البركة. Karena bekerja sama karena Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan barokah. ويتحقق بالتعاون ما لا يتحقق بالجهود الفردية. Dan akan memberikan keberhasilan dengan ta'awun ini, keberhasilan yang tidak dicapai oleh orang yang tidak bekerja sama. والله سبحانه وتعالى بين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. Bahwasanya beliau menegaskan juga karena kita semuanya harus mengikuti apa yang telah Allah firmankan melalui lisan Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali atas wahyu, tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi melalui wahyu yang telah Allah berikan, yaitu tangan Allah atau Allah Subhanahu wa taala berada bersama, kebersamaan jamaah semuanya. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. Dan inilah tujuan utama daripada tujuan mulia dari agama Islam ini. أن يتعاون الجميع في رضا الله عز وجل. Agar bekerja sama semuanya dalam meraih atau bertujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. فانظروا إلى العبادات، جميع العبادات تدعو الاجتماع وتآلف القلوب. Lihatlah semua jenis ibadah itu adalah selalu bersama-sama dan juga menyatukan hati semua jenis ibadah tersebut. جعل الله عز وجل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. Allah memuliakan atau melebihkan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. والصوم الناس يصومون جميعا ويفطرون جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. Contoh yang lain lagi adalah berpuasa. Berpuasa itu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Rasul mengatakan, bersabda bahwasanya berpuasalah pada hari yang kalian semuanya berpuasa dan berbukalah kepada dengan semua yang kalian juga berbuka, yaitu dilaksanakan bersama-sama. وعيد الأضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأضحاكم يوم تضحون. Dan juga beliau contohkan pada Idul Adha, yaitu Idul Adha adalah hari di mana kalian bersama-sama beridul adha, yaitu menyembelih hewan kurban. والحج عبادة جماعية يجتمع فيها المسلمون زمانا ومكانا في نفس المكان وفي نفس الزمان ويؤدون نفس الفرائض نفس الأركان والواجبات. Dan contoh yang lebih konkret lagi adalah beribadah haji bersama-sama dalam ritual-ritualnya, dalam gerakan-gerakannya, dalam segala jenis rukun-rukunnya, semuanya dilakukan dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, dengan gerakan-gerakan yang sama. والزكاة فيها اجتماع للقلوب بعطف الغني على الفقير في المجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Juga
contoh pada ibadah zakat yang merupakan lambang daripada kebersamaan adalah apa? Tadi disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zakat itu diambil daripada orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin untuk bersama-sama merasakan nikmat daripada harta tersebut. وكل العبادات تدعو إلى تآلف القلوب. Dan semua ibadah adalah untuk menyatukan hati. ومن المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية اجتماع قلوب المسلمين. Tujuan utama daripada agama Islam adalah kesatuan hati. وتأمر بكل ما يؤدي إلى ذلك. Dan memberikan konsekuensi kepada apa yang mengarah pada tujuan tersebut. وتنهى عن كل ما هو ضد ذلك. Dan Islam melarang apa-apa yang menyebabkan terhalangnya tujuan tersebut. فحرم الله عز وجل الغيبة. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah. حرم الغش في البيع. Kemudian melarang tipu menipu dalam berniaga. وأمر بالصدق ونهى عن الكذب في التعامل. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintahkan kejujuran dan jangan sampai berbuat kedustaan. وحث الناس على الإصلاح بين القلوب. Dan memerintahkan pada manusia untuk selalu memberikan menyatukan hati, memperbaiki hal-hal yang terjadi perselisihan di antara manusia agar diluruskan, disatukan. Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tastati' tadhkur al-akhirah. Enam. Bahwasanya perbuatan yang baik itu adalah perbuatan, di antara perbuatan yang baik adalah menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan. Khair? لا خير في كثير من النجوى، يعني ما في خير في الكلام إلا من أمر بصدقة أو صدقة أو معروف، تواصي بالمعروف أو إصلاح بين الناس. Tidak ada perkataan, tidak ada perbincangan apapun selain daripada menyuruh atau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan juga berbuat islah, berbuat baik kepada sesama manusia. فالمهم إخواني وأخواتي أن الإنسان في هذه الحياة عليه ثلاثة حقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ada poin-poin penting, unsur-unsur yang penting, ada 3 hal, yaitu ثلاثة حقوق. 3 hak-hak daripada yang harus ditunaikan adalah yang pertama, أولها حق الله عز وجل اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah pada Allah. Yang pertama, bertakwalah pada Allah di semua tempat. ثم حق نفسك عليك وأتبع السيئة الحسنة تمحها لكي تنجو. Kemudian untuk diri kita masing-masing, ketika kita berbuat kesalahan langsung diikuti dengan perbuatan kebaikan agar menghapus semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. وانظر ماذا ذكر الله عز وجل في حق الناس عليك قال وخالق الناس بخلق حسن. Kemudian yang ketiga adalah bermuamalahlah, bergaullah, bertemanlah atau menjadi insan yang berbuat baik kepada semua manusia atau semua masyarakat di sekitar kita. كل ما ذكرته أنا الآن وأنتم أيها الأخوة الفضلاء تعرفون من النصوص أكثر وأكثر كلها تدعو إلى اجتماع القلوب والتعاون على البر والتقوى. Apa yang telah beliau sampaikan tadi semuanya, dan antum semuanya insya Allah lebih tahu tentang masalah, tentang dasar-dasarnya, tentang dalil-dalilnya, tentang nas-nas yang sudah dihafal atau diketahui. Itu semuanya hanya bertujuan satu, yaitu bersatunya hati semua manusia. فأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يجعلنا ممن استجاب لدعوته بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Dan semoga kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berta'awunlah kepada dalam hal kebaikan dan ketakwaan. وأن يشمل ذلك جميع الأطراف من الأسرة المتبرعة والإخوة القائمين على تحويل هذه التبرعات إداريا، والجهات الرسمية والجهات الخيرية والإخوة القائمين على هذا المشروع تشغيلا ورعاية، أن نكون جميعا ممن استجاب لدعوة الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Dan juga atas kerjasama daripada berhasilnya pembangunan atau wujud daripada Darul Rasyidil Quran ini, daripada urusan-urusan yang berkaitan dengan idarah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan proses-proses yang ada, berkaitan dengan semua yang menjadikan hal itu berhasil, maka semoga termasuk daripada at-ta'awun alal birri wat taqwa, bekerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meluruskan niat kita, وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, dan menjadikan amalan-amalan kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يغفر لنا تقصيرنا, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala kekurangan-kekurangan kita, وأن يكفر عنا سيئاتنا, dan menghapus atau mengampuni segala kejelekan-kejelekan kita, وأن يتوفانا جميعا مع الأبرار, dan mengumpulkan kita semuanya di lingkungan atau di kumpulan orang-orang yang baik. وأن يرحم والدينا, Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang tua kita, وأن يغفر لأزواجنا, dan juga mengampuni dosa-dosa keluarga kita, anak istri kita, وأرحامنا وذرياتنا, dan juga kerabat-kerabat kita dan keturunan-keturunan kita, ولجميع المسلمين. dan juga untuk seluruh kaum muslimin. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin, وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang telah meninggal daripada kaum muslimin, وأن يديم على إندونيسيا نعمة الأمن والأمان, dan atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau tetap memberikan keamanan dan kenyamanan untuk negara tercinta kita, Indonesia. وأن يزيدهم من الخير والنعمة ومن فضله العظيم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan-kenikmatan, menambah hal-hal yang kebaikan-kebaikan untuk negara kita Indonesia. وأن يوفق ولاة أمرها سواء من الحكومة المركزية في جاكرتا أو الحكومات المحلية في كل مكان في أنحاء إندونيسيا، أن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada negara Indonesia, mulai dari pemerintahan yang paling atas sampai yang paling bawah, semua insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ دولة الكويت وأميرها وشعبها. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara Kuwait dari amirnya, dari masyarakatnya, dari pemerintahannya semuanya. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من أسرة سعود عبد العزيز الراشد، جزاهم الله خيرا ورحم الله العم سعود. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi apa yang telah diberikan oleh keluarga besar Saud Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu taala, dan mengampuni segala dosanya. وأشكر الجميع على حسن الإنصات والاستماع وأعتذر عن الإطالة. Dan beliau meminta maaf, berterima kasih atas kesediaan para hadirin mendengarkan dengan hikmah apa yang beliau sampaikan, dan beliau meminta maaf atas mungkin terlalu lama pidatonya. أعتذر إن أطلت بسبب أنني أنا مدرس، أنا إذا أرى ميكروفون ما أتوقف إلا لما يضرب الجرس. Beliau kalau sudah pegang mic, beliau itu guru, dosen. Kalau sudah pegang mic, ya sudah nggak mau berhenti, kecuali sampai ada bel katanya baru bisa berhenti. وأعتذر كذلك إن كنت تقدمت بين يدي الإخوة المشايخ
بعض الأمور التي هم أعلم مني بها لأنني أنا في الحقيقة مهندس ولست شيخا. Kemudian apa-apa yang disampaikan itu mungkin sebenarnya ada di antara yang hadirin ini lebih tahu tentang masalah agama, lebih tahu tentang masalah dasar-dasar agama. Karena pada dasarnya beliau itu adalah doktor dalam bidang teknik sipil, yaitu arsitek. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى لهذا المشروع التوفيق والنجاح. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemudahan, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الجميل في هذا الجو الجميل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang telah berkumpul di tempat yang ini, memberikan naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. وأن يدخلنا ووالدينا وأحبابنا جميعا في جنته برحمته. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, keluarga kita semuanya, kerabat kita semuanya dan kaum muslimin di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. شكرا جزيلا terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, sampailah kita pada acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي
مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعرب مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي